Di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, kami datang menghadap untuk memohon belas kasih, karya kasih anugerah kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berilah kami waktu Tuhan untuk menghitung hari-hari kami ya Tuhan. Betapa Tuhan pada masa-masa sekarang ini Tuhan, situasi, kondisi, dan keadaan menjadi seperti ini Tuhan. Perlu kami Tuhan untuk mendapatkan pengarahan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya apabila saatnya nanti Tuhan, kami harus meninggalkan kefanaan ini, kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, bukakanlah firman-Mu hari ini ya Tuhan. Supaya kami dikuatkan, kami selalu tegak tercacak di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah seluruh ruangan ini ya Tuhan. Terlebih lagi Engkau sucikan ruangan hati kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu dapat Engkau taruh di dalam hati kami dan hidup, dan kami dapat melaksanakan segala titah-titah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam kuasa nama-Mu kami sudah berada dalam ucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita membaca Roma 11 ayat 25 sampai 27. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat Roma, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini rahasia tentang Israel. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, supaya jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir telah masuk. Dengan lain demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Saudaraku, kalau kita lihat sekarang, apalagi kita ikuti dalam berita-berita, Israel seperti terpojok, seperti hancur, seperti tidak berdaya. Israel dikeroyok oleh bangsa-bangsa, beberapa bangsa. Israel dikeroyok oleh ormas-ormas yang menentang. Tapi ada janji daripada Tuhan, Israel nanti diselamatkan. Ini yang patut tidak berubah. Sekalipun manusia telah mengepung begitu rupa Israel, tapi firman Allah katakan Israel telah menjadi tegar sebagian sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa kafir telah masuk. Jadi dalam
kehancuran-kehancuran pengalaman-pengalaman Israel dikeroyok, sebenarnya ada rencana Allah, yaitu supaya jumlah bangsa kafir masuk iman itu penuh, genap. Jadi ini adalah kesempatan bagi bangsa kafir. Sekalipun yang terkepung itu Israel, tapi sebenarnya kesempatan ini buat bangsa kafir masuk dalam iman. Ini suatu misteri, rahasia, dikatakan rahasia. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini satu rahasia yang tersembunyi. Banyak orang menyangka Israel akan hancur atau Israel akan tidak berdaya. Tapi ada rahasia yang firman Allah katakan, Israel sekarang sebagian menjadi tegar karena supaya genap jumlah bangsa kafir masuk iman. Jadi sekarang sebenarnya kesempatan bagi bangsa-bangsa kafir untuk masuk iman. Tetapi sesuai rencana Allah, bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri yang mengerjakan. Dengan jalan demikian, firman Allah katakan, seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Segala kefasikan daripada Yakub akan disingkirkan. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, dengan Israel, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Saya tidak tahu apa Israel berpegang pada firman Allah ini atau Israel tidak mengerti, tetapi firman Allah tetap satu. Firman Allah sudah menjadikan satu saat dosa mereka, dosa Israel dihapuskan oleh Tuhan. Sekarang mereka lagi tidak berdaya atau terkepung atau dalam peperangan. Tapi suatu saat firman Allah katakan, apabila bangsa kafir telah penuh masuk iman, keselamatan bagi bangsa kafir berakhir. Di sanalah terjadi keselamatan bagi Israel. Rasul Paulus katakan ini rahasia, misteri. Rasul Paulus katakan ini rahasia. Dalam suratan Roma pasal 11 dikatakan, Roma 11 ayat 25 dikatakan, let you be self-opinionated, wise in your own consent. I don't want you to miss the hidden truth and mystery, brethren. Ini satu rahasia yang tersembunyi. Memang nampaknya orang mengerti, tapi tentang rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Sebab itu Rasul Paulus bilang ini rahasia. Tuhan lewat Rasul Paulus menyatakan beberapa rahasia. Kita periksa beberapa rahasia.
Kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini juga rahasia firman Allah katakan, rahasia hidup bersama Kristus. Rahasia hidup bersama Kristus. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat Galatia, itu satu rahasia hidup bersama Kristus. Dikatakan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dalam hidupku ini kuhidup sekali. Dalam hidupku sekarang dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, dan aku menyerahkan dirinya untuk aku. Ini rahasia kehidupan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus katakan itu rahasia. Jadi orang bisa tahu hidup dengan Kristus itu kalau dia sendiri mengalami hidup itu. Kalau dia hanya dengar orang, dia tidak puas. Dia tidak akan menyadari, mengetahui dengan pasti. Rahasia dalam Kolose pasal 2 ayat 2 dan ayat 9. Kolose pasal 2 ayat 2 dan ayat 9. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Rahasia Allah yaitu Kristus. Ini juga kehidupan penyelamatan dalam Kristus. Ini merupakan rahasia. Kita bisa tahu, bisa lihat, tapi pengalaman ini dirasakan oleh setiap pribadi yang mendapat kemurahan. Pada ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Rasul Paulus katakan seluruh kepenuhan seluruh kepenuhan kealahan ada pada Kristus. Dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Itu sebabnya Tuhan katakan, pada siapa melihat aku, itu dia melihat Bapa. Sebab aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku.
Ini dua rahasia yang kita periksa. Ada rahasia ibadah, rahasia ibadah juga. Ini rahasia yang ketiga, 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dikatakan dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Maafkan, saya salah membaca. Ayat 16, ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi kita beribadah kepada Tuhan, kita dikatakan ibadah kita itu ada rahasia. Saat itu dalam ibadah Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, dia diangkat dalam kemuliaan. Kita menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, yang menurut Rasul Paulus itu rahasia bagi Tuhan. Jadi jika aku terlambat, saudara, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Itu rahasia ibadah. Yang keempat, 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayat 12. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Tesalonika itu rahasia ketidakadilan, tidak adil. Rahasia dikatakan ada pendurhaka. Rahasia kedurhakaan adalah mulai bekerja. 1
selanjutnya Roma 11 ayat 5 kita sudah baca tentang rahasia kebutaan Israel. Kemudian Wahyu 1 sampai Wahyu 1 ayat 20 itu juga satu rahasia. Dikatakan Rasul Paulus ada 12 rahasia dan ini salah satu rahasia. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Rahasia 7 bintang itu kata Roma 11 ada pula rahasia 7 bintang Wahyu 1:30. Babylon yang besar juga merupakan satu rahasia. Wahyu 17 ayat 5 dan ayat 7. Wahyu 17 ayat 5 dan ayat 7. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dikatakan rahasia Babylon yang besar. Ayat 5 dikatakan dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Rasulullah katakan itu satu rahasia, rahasia 7 bintang. Wahyu 17, rahasia Babylon yang besar. Satu rahasia juga itu Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ini rahasia Allah dikatakan. Rahasia yang ketujuh yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Rasul Paulus katakan itu rahasia. Dalam kitab Wahyu dinyatakan rahasia, salah satu rahasia yang tersembunyi. Jadi kita periksa rahasia-rahasia. Rahasia gereja. Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai ayat 50. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Teruskan. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka 14. pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Rahasia selanjutnya kita lihat Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 11. Rahasia gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus itu rahasia juga. Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 11. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Efesus pasal 5 itu Rasul Paulus juga menunjukkan satu rahasia, yaitu rahasia gereja sebagai mempelai perempuan daripada Kristus. Efesus 5
ayat 28 sampai 32. Efesus 5 ayat 28 sampai 32. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus. Rahasia Kristus sebagai mempelai laki-laki. Teruskan. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini besar, Ini rahasia besar. tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu tidak semua orang mengerti, tidak semua orang tahu. Rahasia gereja sebagai mempelai laki-laki dan rahasia gereja sebagai mempelai perempuan bagi Kristus. Rasul Paulus juga tunjukkan rahasia yang besar, rahasia Babylon. Tadi kita sudah baca rahasia Allah dalam Roma 11 ayat 20, dalam Roma 11 ayat 25 itu sebenarnya Rasul Paulus menutup Israel menjadi kebutaan. Israel tidak mengenal rahasia yang dimaksudkan. Dikatakan, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini juga rahasia. Sebagian dari Israel akan menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa kafir lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi ini merupakan rahasia yang tidak diketahui oleh semua orang. Tapi Rasul Paulus katakan rahasia Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Rahasia yang terbesar, rahasia kebutaan Israel. Tapi Rasul Paulus nyatakan memang tidak, sekarang Israel tidak mengerti. Rahasia ini sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ini rahasia. Tapi maksud Tuhan, rahasia itu sampai seluruh jumlah bangsa kafir masuk iman itu digenapkan. Itu sebabnya dikatakan rahasia. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yang mengherankan karena Israel banyak yang tidak membaca Injil, hanya baca Taurat, sehingga banyak rahasia yang masih tersimpan bagi Israel. Sebenarnya Israel itu diselamatkan oleh Tuhan. Tinggal menunggu waktunya. Kalau semua bangsa kafir sudah menerima Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ada 12 rahasia. Saya ulangi, ada 12 rahasia. Rahasia kerajaan surga. Matius 13, 1 Korintus 15, rahasia terpesonanya Israel. Efesus 3 ayat 1, rahasia gereja sebagai tubuh Kristus. Yang keempat, Efesus 5 ayat 18-32, rahasia gereja sebagai mempelai perempuan Tuhan. Galatia 2 ayat 20, rahasia hidup bersama Kristus. Yang keenam, Kolose 2 ayat 39, rahasia penyelamatan Kristus. Yang ketujuh, 1 Timotius 3 ayat 6, rahasia ibadah kita. Yang ke-8, 2 Tesalonika 2 ayat 3-12, rahasia ketidakadilan.
Roma 11 ayat 25 yang ke-9, rahasia kebutaan Israel. Yang ke-10, Wahyu 1 ayat 20, rahasia 7 bintang. Yang ke-11, Wahyu 12, Wahyu 17 ayat 3-7, rahasia Babylon, sundal besar. Wahyu yang ke-12, Wahyu 10 ayat 7, rahasia Allah. Jadi ada 12 rahasia misteri yang Rasul Paulus lihat dalam firman Allah, perlu diketahui oleh banyak orang, dan kita sudah dengar. Tuhan memberkati kita. Kita menyanyi sebuah pujian, O Yerusalem kota mulia. O Yerusalem kota mulia. 138. Berbahagia bagi kita anak-anak Tuhan. Yerusalem kota mulia satu saat akan dicari oleh semua orang. Satu saat Tuhan bertakhta di Yerusalem yang baru. Israel sibuk dengan peperangan, negara-negara lain sibuk berperang, tapi yang pasti Allah sibuk dengan rencananya menjadikan keselamatan bagi semua Israel dan bangsa-bangsa kafir, yaitu termasuk kita yang diselamatkan. O Yerusalem kota mulia. Berbahagia kita
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan Tuhan rahasia-rahasia dari firman-Mu Tuhan, 12 rahasia Tuhan yang telah Kau bukakan melalui Opa Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan ini Tuhan, kami bisa mendengarkan dan bisa juga Tuhan semakin memahami apa yang menjadi rahasia firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga sekarang kami akan mengadakan perjamuan suci Tuhan yang ada di hadapan kami. Sucikan dan buatlah ini menjadi pengingat kami Bapa atas pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia. tua-tua, calon tua-tua yang akan datang sudah berdiri di depan. Calon tua-tua, kita bangkit berdiri. Mana perjamuan sucinya mana? Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan. Ambil sayang, ambil ini. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta urusan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Allah Bapa di dalam surga, Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan, terutama tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menyucikan kehidupan kami Tuhan, yang membawa kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang penuh dengan rahasia Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, bahwasannya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau melawat kehidupan kami, melindungi kehidupan kami, memberi kasih-Mu senantiasa ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah menebus dosa-dosa kami, tetapi Engkau bangkit kembali Tuhan. Itu juga adalah rahasia-rahasia-Mu Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memperhitungkan bangsa Israel Tuhan. Juga kami Tuhan sebagai bangsa kafir, yang Engkau persatukan kami kelak Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk senantiasa membukakan firman-Mu Tuhan, rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Tapi pada satu saat kelak Tuhan, Engkau akan membukakan rahasia-rahasia lebih dahsyat lagi ya Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara hamba-Mu Bapak Gembala kami dengan kekuatan tubuh jasmani yang sehat, supaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayan kepada Engkau Tuhan, juga kepada kami semua, Wulan, anak-anak kami, cucu-cucu kami semua Tuhan. Kau pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan.